Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan Sapaan Tuhan hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats firman Tuhan, yang menjadi sapaan Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, izinkan saya menyapa kita dengan ucapan Shalom buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini, ada banyak orang yang sering memperdebatkan soal makanan dan minuman, baik itu antar denominasi gereja dan antar agama. Dan hal itu juga terjadi pada jemaat di Roma. Oleh sebab itulah Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang salah dan benar dalam hal ini. Yang terpenting adalah kasih. Sangat jelas diperkatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana caranya supaya kita makan dan minum ataupun melakukan hal-hal yang lainnya berdasarkan kasih, itulah yang terpenting dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bisa kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-14 yang ke-13 dikatakan demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman saat ini, Paulus hendak mengajak jemaat Roma agar tidak perlu berdebat dengan sengit mengenai hal-hal yang sepele, masalah makanan, karena makanan itu tidak menyelamatkan kita. Yang penting adalah lakukan semua berdasarkan kasih kepada Tuhan. Karena ciri khas orang Kristen yang percaya kepada Kristus adalah kasih, di mana Allah kita adalah kasih. Sebab kerajaan Allah juga adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan dikatakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Artinya, suasana kerajaan Allah harus nyata dalam kehidupan kita, harus nyata dalam kehidupan seseorang, yaitu hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah yang bertalian dengan perilaku atau perbuatan. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Baik setiap kata yang diucapkan, gerak pikiran dan perasaan, serta kelakuannya. Yang kedua, hidup memiliki damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita menunjukkan suasana jiwa yang selalu berpikiran positif dan tidak berpikiran negatif, yang sering dikatakan negative thinking. Untuk itu Tuhan Yesus menyatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini garis bawahnya. Pernyataan Tuhan Yesus di sini memuat satu maksud bahwa hidup orang Kristen, hidup kekristenan, hidup orang percaya harus jauh dari kekhawatiran, amarah, dan dengki. Tidak ada dalam hidupnya
sungut-sungut yang membuat orang lemah atau patah semangat, tetapi selalu membangun dan memotivasi seseorang hidup dalam pengharapan bahwa dalam Tuhan kita tidak pernah sendiri. Dalam Tuhan kita akan beroleh pertolongan. Sewaktu kita belum percaya saja saudara-saudara, dia sudah relakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Apalagi setelah kita menjadi orang yang percaya, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan berbuat hal yang luar biasa demi keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tahukah saudara bahwa sejatinya kita adalah warga kerajaan Allah? Sehingga semestinya lah hidup kita ini menghadirkan suasana surga di bumi. Dunia ini bukan rumah kita, tetapi dunia ini adalah tempat kerja kita. Tuhan mau agar lewat kehidupan kita, kerajaan surga itu dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan karena hal-hal jasmani kita lupa jati diri kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita wujudkan suasana kerajaan Allah, sikap kerajaan surga itu nyata dalam hidup kita masing-masing di setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Tetap bersukacita, tetap hidup damai sejahtera, pertahankan kebenaran di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kebenaran firman-Mu telah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami melalui media YouTube ini. Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkannya, mari Engkau berkati, agar melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan dari setiap pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.